Nasdem mau dikte PDIP lewat usulan duet Anies dengan Puan. Nasdem yang awalnya partai yang normal-normal saja, makin kesini makin terlihat ngawur. Ini terlihat dari manuver-manuver yang dilakukan Nasdem belakangan ini. Bisa jadi ini terpaksa mereka lakukan, karena sejatinya Nasdem adalah partai dengan jumlah kursi yang lumayan sedikit. Makanya Nasdem sedang mempertimbangkan mengusung Anies yang secara elektabilitas lumayan besar. Itu adalah kesalahan Nasdem yang pertama, karena tidak mau ngaca pada masa lalu di Pilkada DKI 2017. Kesalahan yang kedua adalah Nasdem berteman secara politik dengan PKS. Ini manuver yang sangat fatal. Kalau bukan demi ambisi jadi partai besar, lantas apa lagi? Nasdem butuh parpol lain untuk bisa mengusung Anies. Demi Anies, Nasdem tidak peduli mau berkoalisi dengan siapa. Terserah. Yang penting punya cukup kursi untuk mengusung seorang capres. Masih belum jelas Nasdem maunya apa. Kadang mengusulkan Ganjar Anies, sekarang mengusulkan Anies Puan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan partainya membuka peluang untuk menduetkan Anies dan Puan Maharani pada Pilpres tahun 2024 setelah menerima kunjungan PDIP yang dipimpin Puan Maharani di kantor DPP Nasdem. Nasdem membuka peluang bekerja sama dengan PDIP di tahun 2024. Setelah hasil Rakernas, partai tersebut memunculkan Ganjar Pranowo sebagai satu dari 3 capres rekomendasi Nasdem, selain Anies dan Andika Perkasa. Tapi belakangan Puan tetap berpeluang menggantikan Ganjar dan dipasangkan dengan Anies. Menurut saya ini masih sebatas usulan awal yang belum tentu terjadi. Ada kemungkinan pertemuan lanjutan jika memang diperlukan untuk menyamakan pandangan dan persepsi politik. Tapi yang paling mencolok dari Nasdem saat ini adalah mereka seolah merupakan partai terbesar saat ini. Coba pikirkan baik-baik, apakah PDIP akan begitu bodoh menerima usulan duet Anies dengan Ganjar? PDIP itu partai pemenang pemilu 2019 dan satu-satunya partai yang mampu mengusung capres-cawapres sendiri. Mana mungkin PDIP mau mengusulkan kadernya sebagai cawapres, sedangkan Nasdem yang suaranya sedikit malah menjadi pengusung Anies sebagai capres. Ini adalah lawakan politik, dan PDIP bakal jadi partai paling bodoh jika menerima usulan itu. Nasdem termasuk partai baru, tapi mau mendikte partai pemenang pemilu. Dari mana sejarahnya partai pemenang pemilu malah dapat jatah cawapres? Nasdem itu keterlaluan perinya, apalagi capresnya adalah orang yang tak bisa kerja dan tak becus. Ibarat Nasdem mengajak PDIP join dalam sebuah bisnis. Nasdem modalnya 2 miliar, sedangkan PDIP 10 miliar. Lalu Nasdem menawarkan sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan Nasdem. Kira-kira PDIP mau nggak? Kalaupun misalnya terjadi duet Puan Anies, di mana Puan sebagai capres, maka ini lebih lucu lagi. Sama saja ini mengumumkan kekalahan sebelum Pilpres dimulai. Dari sini bisa dinilai bahwa ada upaya meminggirkan Ganjar dari pertarungan Pilpres 2024. Memang elektabilitasnya termasuk paling tinggi dan cenderung konsisten, tapi belum tentu diusung PDIP karena faktor-faktor tertentu. Apalagi Puan begitu ngotot diorbitkan sebagai capres,
Bermula dari baliho kipas sayap kebinekaan, hingga baliho yang terang-terangan menyebut Puan Capres 2024. Bisa saja Ganjar tersingkirkan, atau terpaksa nyapres dari partai lain. Yang jelas, Nasdem kelihatannya ingin mengambil untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. PDIP lebih baik menjauh dari Nasdem. Nasdem berniat koalisi dengan PKS. Sedangkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, pernah mengatakan dengan tegas, PDIP sulit untuk bekerja sama dengan Demokrat apalagi PKS. Kalau PDIP menerima tawaran Nasdem, apalagi masuk ke dalam permainan yang dimainkan Nasdem. Artinya, PDIP harus bersatu dengan Demokrat dan PKS dalam satu koalisi. Ini namanya blunder besar, kecuali Nasdem menjauh Demokrat dan PKS, lalu bergabung dengan PDIP dan tidak jadi mengusung Anies. Tapi Nasdem tampaknya sulit melakukan itu. Artinya, PDIP harus segera menjauh. Tak ada gunanya bersatu dalam koalisi di mana ada partai munafik penjual agama dan ada sebuah nama yang identik dengan politik identitas akan diusung sebagai capres. PDIP bukankah yang paling dirugikan dari kejadian di Pilkada 2017? Masa mau ikut dalam permainan Nasdem yang kemungkinan bisa menghidupkan kembali situasi tersebut di Pilpres 2024?